Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiana Anggraini dengan NIM T2019-7005. Di sini, saya akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum saya memberikan contoh soal, kalian harus tahu dulu apa itu persamaan linier satu variabel dan apa itu pertidaksamaan linier satu variabel. Pertama, persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan yang memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0, dengan A dan B adalah bilangan bulat bukan 0. Sedangkan pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki variabel X, A, dan N, yang memiliki tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, setelah kalian tahu apa itu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, mari kita simak contoh soal yang saya berikan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian apa itu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Setelah itu, saya sekarang akan menjelaskan tentang contoh soal dari keduanya. Yang pertama tentang persamaan linier satu variabel. Permasalahannya, Eni menanyakan tentang harga satu tas. Harga satu tas kita simbolkan dengan X. Pernyataannya, Eni membeli 5 buah tas dan 1 buah buku dengan harga keseluruhan yakni Rp52.000 dan harga satu buku adalah Rp2.000. Rumus persamaan. Rumus persamaan yang tadi sudah saya jelaskan yakni AX plus B sama dengan 0. Kita tulis dulu diketahui. Nah, di sini diketahui A-nya adalah 5. 5 karena di rumusnya ada X-nya, kita tulis di sini 5X. Setelah itu kita tentukan B-nya. B-nya di sini adalah harga satu buah buku. Satu buah buku adalah Rp2.000. Nah, setelah itu 0 di sini kita simbolkan dengan N karena harga keseluruhan ya, harga keseluruhan. Kita simbolkan dengan N. Jadi adalah Rp52.000. Setelah itu, kita jawab dengan masukkan ke dalam rumus, yakni 5X plus 2.000 sama dengan 52.000. Di sini, setelah itu 5X sama dengan 52.000. 2.000-nya kita pindah ke sisi 5X sama dengan 52.000. Karena di sini 2.000-nya ada di sisi kiri, kita pindahkan ke sisi kanan, jadi bernilai min, berubah menjadi min 2.000. Nah, setelah itu kita tulis lagi 5X sama dengan 52.000 dikurangi 2.000 adalah 50.000. Jadi, X sama dengan 50.000 per 5 sama dengan Rp 10.000. Jadi, harga satu tas adalah 10.000. Kalau dikali 5, itu menjadi 50.000. Nah, sekarang untuk contoh soal yang pertidaksamaan linier satu variabel. Permasalahannya, banyaknya bungkus bendera yang akan dimasukkan ke dalam kotak. Disimbolkan di sini adalah X. Jika satu bungkus bendera berisi 10 buah bendera, sementara satu kotak hanya dapat memuat kurang dari 65 buah bendera. Ternyata dalam kotak sudah terdapat bendera yang tidak dibungkus sebanyak 5.
Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah ini, kurang dari. Karena kurang dari ini adalah tanda hubung untuk ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang ini rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita langsung diketahui. Isi satu bendera adalah 10. Kita simbolkan dengan 10x. Kita tulis 10x, setelah itu A-nya. Nah, di sini A-nya adalah 5. N-nya adalah 65. Langsung saja pada jawaban ya. Kita tulis 10x plus 5 kurang dari 65. Gini. 10x ya. 10x kurang dari 65. Karena di sini plus, kalau pindah uras menjadi min 5. 10x kurang dari 60, x kurang dari 60 per 10 sama dengan 6. Jadi banyak bungkus bendera yang akan dimasukkan ke dalam kotak sebanyak 6. Permasalahan dari persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel ini pada soal keduanya itu siswa kurang memahami apabila soalnya itu dalam bentuk cerita. Jadi kita sebagai calon pendidik, kita harus sering-sering memberi soal dalam bentuk cerita. Karena seorang siswa itu sangat kurang memahami apabila dalam bentuk cerita seperti ini. Nanti mereka akan terkecoh seperti ini kurang dari, mereka tidak tahu ini kurang dari maksudnya apa. Atau nanti 5 ini jadi bukan nilai A tapi nilai N-nya. Kita sebagai calon pendidik harus sering-sering memberi contoh soal dalam bentuk cerita. Dan kita juga harus memberi penjelasan bagaimana dari soal bentuk cerita seperti ini menjadi soal cerita, menjadi soal dalam bentuk matematikanya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.